Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul Etika dan Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yunisari dengan NIM 03 dan saya Risita dengan NIM 025. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini ada pendahuluan. Eh, Pertama ada definisi etika dan globalisasi. Etika adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang membantu perilaku manusia, sedangkan globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia. Relevansinya, yaitu dalam era globalisasi, kita seringkali dihadapkan pada dilema etis yang kompleks, seperti eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, dampak lingkungan dari produksi massal, atau pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana etika dapat menjadi kompas dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selanjutnya ada kerangka kerja filsafat moral. Ada beberapa aliran filsafat moral. Yang pertama yaitu ada utilitarianisme, yaitu menekankan pada konsekuensi tindakan. Tindakan yang etis adalah yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Contohnya, perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik untuk penyakit menular. Yang kedua, ada deontologi, yaitu adalah fokus pada kewajiban dan aturan moral yang universal. Tindakan etis adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mutlak, terlepas dari konsekuensinya. Contohnya, membayar pajak dengan jujur, meskipun itu mengurangi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ada etika kebijakan, yaitu menekankan pada karakter individu. Orang-orang yang bermoral adalah orang yang memiliki sifat-sifat baik seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan yang selalu memprioritaskan kepentingan karyawannya. Yang kedua, teori kontrak sosial integratif atau ISCT. Teori kontrak sosial integratif atau ISCT adalah sebuah kerangka kerja etika bisnis yang berusaha untuk mengatasi kompleksitas dilema etika dalam bisnis internasional. Teori ini mencoba untuk menyelaraskan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan bisnis. Konsep dasar ISCT yaitu ada nilai universal, nilai lokal, dialektika, dan kontrak sosial. Selanjutnya ada 10 hak internasional yang mendasar. Yang pertama itu ada hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan kebebasan dari ancaman terhadap nyawa. Yang kedua ada kebebasan dari perbudakan. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau dipaksa bekerja secara paksa. Yang ketiga, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk perlindungan dan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Yang keempat, hak atas persamaan di hadapan hukum, yaitu semua orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang keenam, hak atas pengakuan di mana-mana sebagai seseorang. Setiap orang berhak atas pengakuan di mana-mana sebagai seorang. Yang ketujuh, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan beragama. Yang kedelapan, hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapatnya. Yang kesembilan, hak untuk berkumpul secara damai dan membentuk perkumpulan, yaitu setiap orang berhak untuk berkumpul secara damai dan membentuk perkumpulan. Yang terakhir ada hak atas kebebasan bergerak dan tempat tinggal. Setiap orang berhak untuk bebas berpindah dan memilih tempat tinggalnya. Yang D, pilihan etis di situasi Maaf. Pilihan etis di situasi home country versus house country. Dilemanya, perusahaan seringkali dihadapkan pada standar etika yang berbeda antara negara asal dan negara tempat mereka beroperasi. Contohnya, perusahaan farmasi dari negara maju yang menjual obat dengan harga mahal di negara berkembang, meskipun obat tersebut sudah tidak dipatenkan. Strateginya, mengadopsi standar etika yang lebih tinggi, berdialog dengan pemangku kepentingan lokal, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Yunisari. Kepada Yuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada 7 pedoman moral untuk perusahaan multinasional. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Selanjutnya ada perlindungan konsumen perusahaan, harus memproduksi produk yang aman dan berkualitas serta memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus terbuka dan jujur dalam segala aktivitasnya, baik pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada anti korupsi. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Perusahaan harus minimalkan
perusahaan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutnya. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi, termasuk hak pekerja, masyarakat adat, dan konsumen. Yang terakhir ada keadilan sosial. Perusahaan harus berkontribusi pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, globalisasi bisnis dan prinsip etika pasar bebas. Prinsip etika dalam pasar bebas, meskipun pasar bebas didasarkan pada prinsip persaingan bebas, terdapat beberapa prinsip etika yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada persaingan sehat. Persaingan sehat harus sehat dan adil. Praktik-praktik seperti monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat harus dihindari. Selanjutnya ada transparansi. Informasi tentang produk dan jasa harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada konsumen. Selanjutnya ada kualitas produk. Produk yang dijual harus aman dan berkualitas. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Konsumen harus dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil seperti penipuan dan iklan yang menyesatkan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Selanjutnya ada tantangan etika dalam global bisnis terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada standar etika yang berbeda. Setiap negara memiliki standar etika bisnis yang berbeda. Perusahaan multinasional seringkali dihadapkan pada dilema etis ketika beroperasi di negara dengan standar yang lebih rendah. Selanjutnya ada eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya untuk menekan biaya produksi, beberapa perusahaan melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja, terutama di negara berkembang. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Produksi massal dan konsumsi yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir ada evasan pajak. Perusahaan multinasional seringkali menggunakan beberapa cara untuk menghindari pajak yang merugikan negara-negara berkembang. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pasar bebas. Meskipun pasar bebas idealnya beroperasi tanpa intervensi pemerintah, dalam praktiknya, pemerintah tetap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara adil dan efisien. Peran pemerintah antara lain terbagi beberapa macam. Pertama, ada menegakkan hukum. Pemerintah membuat dan menegakkan hukum untuk melindungi konsumen pekerja dan lingkungan. Selanjutnya ada mengatur persaingan. Pemerintah perlu mencegah praktik monopoli dan kartel yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga ada memberikan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti riset dan pengembangan. Yang terakhir ada memberikan proteksi sosial. Pemerintah perlu menyediakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak negatif dan globalisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara drastis. Interaksi ekonomi lintas negara yang semakin intensif membuka peluang tak terbatas bagi pertemuan dan inovasi. Namun di balik gemerlapnya dunia bisnis global, terdapat tantangan kompleks yang menuntut kita untuk senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip etika. Globalisasi dan etika bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.